العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين ya rabbal alamin. Harful waw wika usahi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam wika usahi al ainani faman nama falyatawadda. Wika usahi utawi tutupe bokong. Nah, mana aslinya sih silet ya. Betul, iya, bolongan dubur. Wika usahi utawi tutupe bokong utawa dubur. Al-ainani. Al-ainani i'rab napa? Jer. Nggih, jer. Hafa karena isim isim napa? Isniyah. Al-ainani iku mripat loro. Al-ainani iku mripat loro faman mongko utawi sabane wong. Faman mongko utawi sabane wong nama iku turu sapa man. Nama iku turu sapa man fal yatawadda mongko becik wudu sapa man. Fal yatawadda mongko becik wudu sapa man. As-sahu ayid duburu, tawi ka maknane sahu ad-duburu iku dubur. An Abi Dawud dan riwayatake Abu Hadis saking Abu Dawud. Ini masalah fiqhiyah. Katakan Nabi Muhammad SAW, kurang lebih artinya wika usahi. Tutupnya dubur itu adalah kedua mata. Barang siapa yang tertidur atau tidur falyatawadda maka hendaknya dia cepat-cepat wudu. Ini yang dimaksud apa maksudnya? Kita sudah tahu bahwasanya kalau dalam permasalahan fikih orang yang tidur terlentang itu langsung wudune napa? Batal. Tapi kalau qaidun mutamakkinun maq'adahu, orang yang duduk, lemu duduk terus gak obah-obah itu batal kita mboten. Nah, maka dari sini hadis Abu Dawud ini menjadi sebuah salah satu produk fikih yang keluar yaitu bahwasanya orang yang tidur kemudian tidak menetapi tempat duduknya ya seperti halnya Anda ketika Jumatan keturun itu kan biasanya langsung do salat. Itu berarti dia tidak membatalkan wudu, tapi nek sing batalke wudu iku sing turu terlentang, turu miring, turu ngangkang meneh malah. Turu jarak bokongnya dibuka dhisik. Nah, itu makna batale. Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan wa hadza yadullu ala anna nauma madhinnatul hadas. Ini menunjukkan bahwasanya tidur itu bukan tersangkanya seseorang itu menjadi hadas itu bukan, tapi istilahnya dituduh bahwasanya dia bisa menyebabkan orang itu hadas. Jadi nek wong turu orang ngentut iso ta ora asline? Wong turu, Anda tidur orang ngentut selama tidur Anda, itu bisa apa enggak? Bisa. Tapi orang tidur itu sadar tah mboten? Enggak sadar. Maka yang dihukumi yang membatalkan wudu itu bukan tidurnya. Tapi karena dia itu menjadi tertuduh bahwasanya karena ketidaksadaran orang yang tidur tersebutlah dia nggak tahu tadi ngentut apa pipis apa tisiti kan tak ngerti. Maka itu madzinnatul hadas. Apa istilahnya ya? Tertuduh bahwasanya penyebab tidur akhirnya orang lalai, tidak tahu keadaan kondisi dirinya, akhirnya dia menjadi batal. Mau sedikit mau banyak tidurnya asalkan itu tidurnya tidak sesuai mutamakkinun adahu, nah itu pasti batal. Kalau yang Anda lakukan yang biasanya di Jumatan, insya Allah boten geser-geser nggih. Misalnya saka soft buri jujuk-jujuk tangi-tangi soft ngarep, iku
Itu batal ya jelas ya. Batal tapi bukan tidurnya. Jadi Anda jangan salah memahami tidur itu penyebab batal mboten. Tapi karena dia itu tidak memberikan kesadaran penuh bagi orang yang tidur, maka bisa dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hadas. Kemudian khususnya sing lemu-lemu nek pas Jumatan, kasusnya yang sering kita alami kan ngoten ya. Ya paling tangi-tangi geringgingan niku mawon. Apakah geringgingan batal ke wudu? Ya mboten. Cuman menunggu momen sebentar akhirnya baru berdiri bisa sholat. Tapi enggak batal ke wudu, tenang ae. Si rada kuwate ku sing gering-gering aku malah hasilnya. Bokongnya kan gak sepiro iku ya. Tepos, kemlotak. Nah, gak empuk belas. Ya tapi produk fikih juga seperti itu kan, mutamakinun mak'ada ora masalah. Apa meneh mong ser tok turu ora masalah ya tangi langsung jingkat sholat kok era. Pon kita lanjut, paham nggih? Ini hanya masalah fikih ya. Wailun li ummati min ulama isu'i. Wailun utawi cilaka. Cilaka bisa, atau neraka wel juga bisa. Wailun utawi cilaka neraka wel li ummati kedue umat ingsun. Li ummati iku kedue umat ingsun min ulama isu'i saking ulama kang elek. Min ulama isu'i saking ulama kang elek. Anil Hakim ai ruwiyat riwayatake apa hadis anil Hakimi saking al Imam Al Hakim. Ini hadis tadi dikatakan secara sanad mawon, secara kritis terhadap rijalul hadis. Di dalam hadisnya sanadnya ada orang yang namanya Ibrahim bin Tohman. Ibrahim bin Tohman dan Hajjaj ibn Hajjaj. Dua-duanya dhaif. Dua-duanya dhaif. Kalau Ibrahim bin Tohman itu orang yang mukhtalafun fihi, orang yang masih diperdebatkan wujudnya tenan ono ta ora, atau dia alim tenan ta ora, itu mukhtalafun fihi. Kalau sementara Hajjaj ibn Hajjaj, Imam Zahabi menghukumi orang ini dengan majhul, alias tidak terkenal, tidak dikenal biografinya, tidak dikenal siapa asal usulnya, tiba-tiba ada nama Hajjaj bin Hajjaj. Maka secara ringkasnya hadis ini termasuk hadis napa? Dhaif, karena dari segi sanadnya, kritis terhadap sanadnya. Tapi hadis ini ternyata ada terusannya. Kalau tadi dikatakan wailun li ummati min ulama isu'i, sebenarnya ada terusannya agak panjang. Nanti kita baca bareng-bareng. Dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi itu dawuh wailun li ummati min ulama isu. Walaupun hadisnya apa? Dhaif. Kecelakaan besar untuk umatku disebabkan karena ada ulama-ulama su. Ulama yang jelek, ulama kok elek nggih. Itu jangan heran, Kiai kok elek. Kiai ini orang elek, wonge sing duwe kepribadian apa? Sing elek. Ngilmune apa elek nggih mboten. Tapi wonge sing kelakuane watek elek. Maka kata beliau itu wailunnya bukan ke ulamanya. Gitu mboten. Li ummati kan kecelakaan untuk umatku. Kok bukan ulamanya yang dapat? Iya. Karena ada berbagai doror, madorot yang dikeluarkan atau yang dihasilkan gara-gara ulama-ulama jelek ini. Dikatakan dalam Faidul Qadir, ulama usu humul ladzina qasduhum minal ilm at-tana'um bid dunya. Ulama yang jelek adalah ulama-ulama yang mana ketika belajarnya, ketika tolabul ilminya, niatnya at-tana'um bid dunya, untuk meraih kenikmatan duniawi. Wat tawassul ilal jahi wal manzilah, dan yang kedua dia ingin mencapai derajat yang tinggi atau jabatan yang tinggi. Fal wahidu minhum asiru syaitan ahlakat syahwatuhu wa ghalabat alaihi syaqwatuhu. Orang satu saja dari mereka, ulama su ya. Satu ulama su saja itu damage-nya luar biasa. Kata bahasa kasarane ngoten nggih, kerusakannya luar biasa. Wong duwe ilmu tapi karena dia tidak
memakai ilmunya untuk ketakwaan, tapi memakai ilmunya untuk kesyahwatan. Kata beliau, wa man hadza haluhu fadararuhu 'alal ummah katsira. Nah, ini loh. Barang siapa yang sifatnya, ada ulama yang sifatnya seperti ini, pengen dunya, pengen pangkat, terlihat kerusakannya itu fatalnya bukan untuk dirinya sendiri tok, tapi untuk siapa? Orang lain. Maka benar dawuhnya wailun li ummati. Kalau umatnya aja rusak berarti ulamanya pasti tentu lebih rusak. Di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh ulama su apa? Pertama al-iqtida'u bihi fi af'alihi wa aqwalihi. Orang-orang nantinya akan mengikuti cara ngomongnya, cara bersikapnya, cara gayanya orang-orang ulama su. Kan ini gampangane. Loh, kowe tek nglakoni ngono iku. Kan misalnya ada sesuatu yang dilakukan, misalnya gosop lah atau apalah kayak katakanlah gosop nggih. Gosop atau memakai haknya orang lain atau dalam perihal misalnya kita tahulah hukumnya barang di masjid seperti air itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mau sholat dan ibadah di dalam masjid. Berarti nek ono, iki tak takoni nalar mawon. Nek ono wong mampir masjid nguyoh. Bener tak salah? Aku takon, ini logika walaupun Anda sering melakukannya gini ya. Aku takon. Ada orang bikin masjid, kemudian di situ disiapkan WC, disiapkan air. Tujuannya apa? Biar orang-orang kalau wudhu atau toharah itu gampang langsung menuju tenggine tempat sholat. Terus nek ono wong nguyoh di masjid, mampir masjid ngono. Nguyoh, terus kemudian gak belok, bener apa salah? Jawab sih jujur aja, secara ilmu ya, bukan secara isin ya. Secara isin yang terserah kayak alasan apa lah. Orang oleh. Apalagi air masjid digunakan untuk isah-isah atau digunakan tonggo-tonggo kanggo keperluan mandi, keperluan masak, keperluan mencuci. Dosa apa betul? Dosa. Dan itu ternyata ada sebagian para kiai ada yang melakukannya. Nah, eta ora? Ada kejadian di kampung seperti itu. Wonten ta mboten? Wonten nggih. Nah, ketika lihat kiainya, wah nyuci joko banyu masjid. Terus masak mesusi kok banyu masjid. Akhirnya umat ikut-ikut. Lho, kok yang nglakoni iku? Lah Pak Yai oleh kok. Pak Yai nglakoni kok kan ngono bahasane. Nah, ini loh kerusakan yang terlihat ketika kiainya terusak, kiainya itu terlalu duniawi. Nanti umatnya juga seperti itu. Kenapa kamu harus pakai mobil? Loh Pak Yai nganggo Alphard toh, aku nggo mobil lah ngono. Masih Avanza lah kan ngono akhirnya. Nah itu namanya kiai itu menjadi panutan itu loh. Kalau yang dicontohkan itu buruk ya buruk. Paham sampean? Kalau yang dicontohkan baik otomatis ikutnya baik. Nanti yang dijadikan kambing hitam ya kiainya. Kiai ngono ora apa-apa lah berarti kan ngono. Pemahaman umat yang dilihat bukan hukum lagi. Makanya hati-hati terhadap ulama su ini. Pengaruhnya luar biasa. Habib keras, Habib gampang misalnya misuh-misuh atau Habib kiai gampang berpolitik lah gampangannya ada. Wah itu ya rodok medeni. Saya bukan mengatakan gak boleh, tapi rodok medeni. Lho kok tek nganu nyalah-nyalane si fulan. Lah Pak Yai muni ngono rek nek ngene delok videone ono. Wah repot. Jadi kerusakan pertama kiai-kiai yang ulama su ini diikuti sama umat. Kerusakan yang kedua, tahsinuhu lil hukam zulmal anam. Ketika kiai-kiai ini kok deket sama pemerintah, pasti cari-cari dalil untuk mengesahkan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Golek-golek no dalil ora nyambung ya Allah. Anane koma zaitun wis dadi pokoke dalil ngene mboten. Dan itu terjadi kan waktu pilihan gubernur Ahok lawan Pak Anies ya. Anies ya kalau nggak salah. Oh, Ahok itu ternyata sudah disebut oleh Sayyidina Ali. Karamallahu wajah namanya. Abuka, hamuka, fuka, wa akhuka. Akhuka itu Ahok. La ilaha illallah.
Lah sing diomongi ahok ya guya-guyu rak mudeng ora. Lah sing mudeng-mudeng dak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu sudah menjadikan, ya seperti yang saya katakan, menjadikan ilmunya untuk mengesahkan kezaliman orang lain. Yang ketiga, tasahuluhu fil fatwa lahum. Terlalu gampang mengubah-ubah fatwa. Makanya jane nek sing mara wong cilik, nek ulama sok lho niki, ulama sing elek, wong sing cilik rak tahu nggawa apa-apa, nggawane ming masalah tok, curhat tok, tapi rak tahu nggawa gula, rak tahu kopi. Iku mesti apa neh kowe rene kan ngono mesti takonane. Niki Mbah niki hukumnya pripun? Haram. Sembarang barang haram, sembarang barang haram. Tapi nek sing mara wong gedhe, wah, sing mara sing duwite cuane akeh. Kemudian apa lagi? Pejabat. Wah, golek-golekno fatwa. Mboten napa-napa niku dosa sekedhik tapi saged disedekahke. Mangke sedekahe paringke kula mawon kula sinasarufke. Oke, bejal. Jenengan kok sedekah kali kula wong kula niku kiai ahli ilmu pas niku. Mesti tasarruf sing taat-taat. Lah kan genten ngono genten. Kita mboten bahaya ta mboten iki. Nah, mengubah-ubah fatwa. Fatwa yang harusnya haram menjadi halal atau halal menjadi haram. Ini bahaya sekali orang-orang yang pintar maca kitab tapi nafsunya nafsu setan, bahaya. Kemudian yang keempat, wa itlaquhu al-qalam wal lisan bil juri wal buhtan istikbaran ayyaqula fi ma la ilma indahu bihi la adri. Yang keempat, dia gampang sekali untuk menuliskan makalah atau mengucapkan sebuah ucapan fatwa dengan dasar kebohongan. Misal karena dia malu dikatakan tidak tahu. Iki ulama sok sifatnya ngono iku, sembarang apa yang ilmu dijawab. Akhiran mendatangkan hal-hal yang sifatnya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Bagaimana mama hukumnya cara mencuci jilatan anjing? Nah, cukup pakai daya saja, malah iklan daya kan? Cukup pakai sunlight saja karena sudah sama hukumnya dengan mencuci dengan 7 kali cucian, paham tak sampean? Di jilat anjing kan harusnya disiram pakai air, salah satunya pakai debu. Gak usah itu kuno itu. Cukup pakai sunlight saja cukup, bener. Sunlight tambah sing sisa-sisa ora apa-apa tambahi banyu dikocok ben busane akeh. Lah, fatwa-fatwa seperti ini loh. Dia kan berarti aslinya enggak tahu tapi ngaku-ngaku napa? Tahu, bahaya niku. Maka ini yang dikhawatirkan sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kecelakaannya, kerusakannya itu bukan hanya ulamanya saja, tapi berpengaruh pada umat. Wah, itu repot banget itu. Nah, terus di sini Imam Ghazali juga mengatakan afatul ilm al khoyala, bahayanya orang ahli ilmu itu sombong. Makanya jangan heran, ini singkat cerita yang beliau sampaikan, jangan heran ada orang alim itu merasa dia banyak berjasa sama orang lain, kemudian kalau datang ke sebuah majelis, datang ke sebuah tempat, kok wong-wong gak mulyakno dhek, iku rasane wah bocah kok ora ngerti toto kan itu. Itu mboten. Tapi nek wong ahli ilmu temenan, oh iya, layak lamun kan ngono, mereka tidak tahu. Tapi nek sing merasa dia harus dimuliakan karena ilmunya, nah ini bahaya, al-khuyala. Makanya hati-hati. Kalau dikatakan apa semakin banyak ilmu semakin apa menunduk apa ya bahasanya itu betul-betul harus kita terapkan dalam diri kita. Ojo ngerasa sapa-sapa. Wong al ilmu iku al khosyah. Ilmu iku produknya atau hasil akhirnya adalah khosyah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok duwe ilmu kok malah ora tambah khosyah, ora tambah wedi marang Gusti Allah, malah tambah dangak, tambah jaluk dihormati, tambah jaluk diambungi tangane wolak-walik, tambah memaklumi nek ana wong ibisarah 500.000 tapi nek 100.000 ora apa emosi ning ngene ati. Lah iki berarti belum ilmu yang khosyah. Terus nah ini ada dawuhnya Imam Mawardi secara singkat gini, ad-dunya daru mardha. Dunia itu isinya adalah penyakit semua. Semua penyakit yang ada di dunia ini itu dasarnya adalah syahwat dan ketidaktahuan. Sementara kalau sudah sakit membutuhkan apa?
dokter. Nek wong lara kan butuh dokter. Lah, manusa iku larane jenis loro. Sing siji jenis zahir, yaitu penyakit-penyakit badan mbah. Senajan istilahnya penyakit dalam, tapi jantung termasuk penyakit zahir. Ada yang penyakit batin, yaitu hubungannya dengan apa? Qalbu, utawa ati, utawa akhlak. Lah dunia itu semakin lama semakin rusak, kelakuannya tambah genah, terus orangnya itu tambah gak duit toto. Itu karena dokter-dokternya sendiri, ulama-ulamanya sendiri yang harusnya mereka noto batine wong, nggih. Terus dandani atine wong, iku melu rusak dhewe krana donya. Maka jangan aneh, akhirnya ada yang sombong menjadi biasa, kemudian apalagi maksiat menjadi lumrah dan lain-lain. Itu karena dokternya rusak. Nah, ini kata beliau Imam Mawardi juga seperti itu. Terus ada seorang Al-Imam Al-Hakim, bukan Hakim tapi Luqmanul Hakim la'allahu. Ulama yang jelek tadi itu ada dua jenis. Ada ulama yang sifatnya kayak babi. Bahasanya ngono, babi mukibun alal apa ya? Famusikhu fi suratil khonazir. Mereka itu bagaikan babi lah kelakuannya. Kenapa? Mereka menghalalkan segala hal yang harusnya haram seperti halnya babi. Sembarang itu gobret kabeh dipangan. Taine ya melu dipangan. Itu babi sifatnya. Jadi nendang numbuk kabeh sing halal haram diterak kabeh. Dan yang satu adalah ulama yang bagaikan napa jenenge qirodah. Munyo, ketek. Ketek itu gimana? Ketek itu penuh tipu-tipu. Selalu menipu kawannya, selalu menipu musuhnya. Dia pengen sesuatu tapi pakai caranya nipu. Ini rada alus sih, rada aneh. Ana sing babi, ana sing ketek. Lah aku sing ndi? Dan naudzubillah nggih, muga-muga ya ora babi, ora ketek lah pokoke kaya ngono iku. Ana sing tipu-tipu. Dia menginginkan sesuatu tapi dengan cara menipu. Ngapunten, saya cerita panjang-panjang seperti ini karena kita semua yang ada di sini dikaderkan. Senajan ora dadi ulama sing tenan, ora ngalim temenan, tapi kan produk-produk dari pondok itu biasanya dianggap napa wong ahli ilmu. Makanya sampean tuh betul-betul ditolong dijaga hatinya. Nek ana sing bisa misalnya sampean undangan manakib dhewe ora bisa roy mong diweki ayame tok, ya aja gremeng, wong isone ngeki ayam. Tapi nek sing ngundang wong kere lo ya. Tapi nek sing ngundang wong sugih kok ora ngeki apa-apa ya rada nemen iku berarti. Perlu yo iki aku memandang dari segi orang kayanya, bukan memandang dari segi kiainya. Kiai wajib ikhlas, ya. Tapi nek wonge kok yang ngono iku nyerak normal anjen. Ya Allah, hari-hari ini ada yang lagi viral itu apa? Sing ustadz ya. Kalau ustadz itu kenapa mereka kedonya ya krono tidak dibuat kaya oleh umat dan lain-lain. Ya benar sih benar, tapi gak semuanya benar. Bukan berarti kita itu keikhlasan kita itu minta dihargai, itu enggak. Tapi kadang ada orang yang perlu mendapatkan keikhlasan kita sebagai ahli ilmu. Tapi ada orang yang gak perlu dikasih. Eman keikhlasannya awake dhewe hilang. Nggih, itu sampean bisa rasakan sendiri-sendiri. Tak beleni meneh. Kadang ada orang dan bahkan banyak orang yang perlu mendapatkan keikhlasan kita dan kita wajib mengeluarkan itu. Tapi ada juga orang yang nggak berhak menerimanya. Itu bisa Anda rasakan sendiri. Ini takarannya bukan takaran duit loh ya. Sekali lagi, takaran keikhlasan. Kadang ono wong mbok dakwah ya ono ya hene, iku ora masuk-masuk malah balelo, dikandani ya ono ya hene. Ora ngandel-ngandel malah ngunggahi. Nah itu kayak wong-wong ngono iku ya wis keikhlasanem gak usah mbok berikan, biasa mawon. Nah, bukan berarti tidak mau menerima undangan tetap ditampa tapi ora dasare wis ora pati ikhlas meneh. Paham nggih? Tapi ana sing perlu mbok ikhlas. Keikhlasanmu itu harus keluar betul. Ana wong kere temenanan. Tapi pengen bancaan. Isone bancaan mong gawe gedang goreng. Misale. Sampean kok ora moro. Wah, image Anda buruk. Sampai nek ora moro image Anda buruk. Wah, kiai ini angel pilah-pilih nek sugih moro. Nek sing kere kaya aku ora moro. Sementara bisa jadi barokah wong sing ngene-ngene iki. Anda bisa kaya dari orang seperti ini doanya. Pak Yai matur suwun nggih kula boten saged ngaturi napa-napa kula ndongaake mugi-mugi jenengan hajat kabul. Amin.
Cukup-cukup wis sugih. Barokah wong kere-kere ngene iki. Makanya jangan dilihat nominalnya. Kalau Anda melihat nominal wes temenan sing mbok jilat iku sing sugih-sugih tok. Penjilat karo sing sugih. Sing kere ya gak gelem. Dan itu terjadi di sekitar kita banyak. Ora usah adoh-adoh. Kadang ya ibu kita sendiri, kadang orang tua kita sendiri, kadang saudara kita sendiri, Pak D kita sendiri, Pak Lek kita sendiri. Wes pokoknya sampean tak ajari ikhlas. Dene mlakune sampean ora gelem ikhlas itu urusan Anda. Tapi saya harapannya ikhlas itu dikedepankan. Tapi tidak semua ikhlas diberikan. Loro ati kowe dadine. Wong nabi ya sing biyen-biyen ora kuat kok ya. Senajan kowe umat Kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu biar Kanjeng Nabi saja lah yang ulul azmi, kita yang ngikut sing rodok-rodok keras kayak Nabi Musa. Ngono-ngono ya. Sing ngono-ngono iku ora apa-apa ya. Rada-rada lah. Ana panutane. Lha iku umat sapa? Umat Muhammad. Nek anut Nabi Musa rada enteng. Jenengan ulul azmi terlalu ranking awal sih jeneng Nabi gitu ya. Paham ya? Terus apa lagi? Nah, ada sebuah riwayat yang bagus lagi. Kanal ulama fi ma madha. Dulu para ulama dari Imam Abi Hazim. Ada dawuhnya Abi Hazim ini. Dulu para ulama itu jika ketemu sama orang yang lebih tinggi ilmunya, mereka mengatakan, hadza yaumul ghanimah. Wah, ini adalah hari keberuntungan. Ketemu wong alim untuk faedah. Nek sampean yuk keberuntungan, ketemu wong alim so selfie upload. Ya, sama-sama ghanimah tapi maknanya beda ya. Tapi kalau dulu tuh ghanimah artinya mendapatkan ilmu yang baru. Wa idza laqa mithlahu dzakarahu. Jika ada orang jika ketemu sama orang yang selevel, orang dulu ya. Ketemu sama orang yang selevel podo ngilmune, podo nome, podo gamane podo lah dalam segala skill dan lain-lainnya. Dzakarahu, dia ajak mudzakarah, dia ajak musyawarah atau ajak bahsul masail munadzarah. Loh, ilmu meneh. Wa idza laqiyadunahu lam yazhu alaih. Jika ketemu sama orang yang di bawah dia levelnya, ilmune sithik, bocah cilik, metikil lak ngertinan, lam yazhu alaih, enggak pernah merasa sombong. Wah, bocah kok goblok ora tau muni ngono. Bocah kok pekok ora pinter-pinter ora tau muni ngono. Karena orang yang alim seperti itu, nek ketemu karo sing luweh ngalim merasa beruntung. Ketemu karo sing luweh sing padha-padha dijak munadzarah, ketemu sama sing lebih apa levelnya di bawahnya, dia tidak merasa gimana. Tapi wal yaum sebaliknya, kalau hari ini ya ibur rajul man fauqahu. Wong sing ndok ngisor malah nantang wong sing dhuwur-dhuwur. Iku kok kiai ra iso apa-apa iku ora pinter iku wis karo aku ae ngajine kan ngono ya. Terjadi itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ibtigha ayyang qati'a anhu. Supaya orang-orang tidak ngaji lagi sama yang dia di atasnya. Padahal sing alim sing dhuwure, sing luweh tuwa dek sing paling goblok kan ngoten. Nah, ini adalah salah satu hal yang membuat dunia tatanan ini menjadi rusak, menjadi semrawut ya gara-gara ulama-ulama dan muga-muga awak dhewe bukan termasuk itulah. Kita termasuk yang pada akhirnya menjadi ulamaul akhirah. Tapi kalau Anda mau baca kitab Ihya Ulumuddin, ulamaul akhirah itu syaratnya ada sekitar 9 atau 10 ya. Nah, 9 atau 10 itu tapi semuanya sudah berat semuanya. Saya sudah baca itu. Saya dan teman-teman sama Mudabir udah baca kayak enggak ada yang lolos. Enggak ada yang lolos. Ya sudahlah, kita jangan jadi ulama kalau gitu, menjadi thalibul ilm. Thalibul ilm itu pun kita masih bukan thalibul ilm yang sejati. Karena thalibul ilm yang sejati itu kan rihlahnya atau perjalanan mencari ilmu itu juga dihitung. Nah, kita kan nggak pernah rihlah. Kita rihlahnya kalau menuju healing seperti itu atau liburan baru rihlah itu pun nggak bermanfaat gitu. Ya Allah, pokoknya awak dhewe muga-muga termasuk sing bejo, beruntung. Menang wong bejo daripada wong apa pinter ngoten ya. Kayak ulin horen itu paling bejo ya. Kenapa bejo? Pengurusan tak tahu ditakzir ndek rakyatnya. Ya, kepengurusan tak tahu ditakzir, kemudian gak tahu tak seneni lagi akhir-akhir, kemudian selamat ngono wae. Kok iso cah iki selamat bejo. Tak pikir-pikir bejo. Wafik sing rak bejo. Awal-awal langsung dikewok kon takziran kabeh. Won ya Allah. Wailun lil aghniya'i minal fuqara'i. Wailun utawi cilaka. Wailun utawi cilaka
lil aghniyai kedue pira-pira wong sugih. Lil aghniyai kedue pira-pira wong sugih minal fuqara'i saking pira-pira wong miskin. Wong fakir, minal fuqara'i saking pira-pira wong miskin. Ruwiya diriwayatake Abu Hadits Anit Tabarani saking Al-Imam At-Tabarani. Di dalam hadis ini Imam Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya, dan di dalam sanadnya wafihi Junadah ibn Marwan. Di dalamnya ada orang yang namanya Junadah bin Marwan, dan di situ dha'afahu Abu Hatim wa tuhima bihaditsin. Beliau Junadah bin Marwan ini termasuk dhaif menurut Imam Abu Hatim, dan hadis-hadisnya terindikasi palsu. Tapi hadis ini enggak palsu lah, intinya ini termasuk hadis yang dhaif gitu saja. Terus hadis ini ternyata ada terusannya. Nanti terusannya saya terangkan. Katakan Nabi, wailun lil aghniyai, sungguh kecelakaan, sungguh azab yang berat. Dirasakan siapa? Untuk orang-orang kaya karena orang-orang fakir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di dalam terusannya hadis ini baru kita bisa baca. Yaquluna yaumal qiyamah, nanti di akhirat orang-orang fakir itu wadul. Tenggine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wadul ngene, Rabbana zalamuna huquqana. Ya Allah, mereka telah menzalimi hak-hak kami. Allati farradta lana alaihim, yang mana engkau wajibkan mereka membayar hak-hak tersebut kepada kami, yaitu berupa apa? Zakat atau berupa sedekah. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka saat itulah Allah berfirman, wa izzati wa jalali la udninukum wa ubaidannahum. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, saat ini kalau dulu kalian dijauhi oleh orang-orang kaya, mereka menahan hartanya daripada bersedekah untuk kalian atau zakat kepada kalian, maka saat ini kumuliakan kalian, la udninukum, saya akan mendekati kalian. Makome wong-wong fakir niku berarti dekat di sisi Allah. Wala ubaidannahum, dan aku akan menjauhi mereka. Ini adalah hadis ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau sedekah. Zakat itu fardu, tapi sedekah niku sunnah. Tapi dalam prakteknya, dalam hidup itu ndak bisa ada itu monoton begini zakat toh. Penting aku zakat sedekah ora usah apa-apa, enggak bisa. Tetep kudu ana sedekahe. Ibaratnya salat iku fardu. Nah, selama ini mindset kita sebenarnya fardune les aman kan ngono dah. Tapi enggak bisa. Kita tetap membutuhkan salat yang sunnah. Apalagi sedekah itu konsep yang sudah diajarkan oleh agama Islam, yang mana diberikan kepada orang-orang yang berhak, sama mustahiqin itu. Mustahiqin zakat itu juga orang yang paling pertama lah, golongan pertama yang berhak menerima sedekah. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai nanti kita punya amal yang banyak, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, barbarane dikudeta karo wong-wong fakir. Kudetane konyol, ora kula mboten nate disedekahi Gusti padahal tonggo pepet ngono. Repot. Iya, makanya sampai kemarin saya lihat postingan di NU Online kalau nggak salah, itu dawuhnya Abah Lutfi. Sama itu. Beliau membahas tentang masjid ya. Masjid itu kalau ada yang masyhur, kalau ada orang yang membayarkan atau memberikan uang ke masjid, itu biasanya rupa wakaf atau rupa infak. Otomatis kalau wakaf sama infak, kemanfaatannya ndak boleh keluar dari masjid. Paham sampean? Wong wakaf kok kanggo masjid, yuk berarti kanggo masjid. Metu kanggo khotibe, metu kanggo marbote haram. Begitu juga infak. Infak kok kanggo masjid, repot. Berarti pengurusannya kanggo masjid. Kata Abah Lutfi, ini seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa masjid di Kudus seperti Romo Yai Zawawi Mufid almarhum, mengatakan nek gene JHK yang saya tahu. Di JHK itu tidak menerima infak, tapi menerima sedekah.
Sodako itu nanti tasarufnya bagaimana? Oh bisa diarahkan ke khotib, bisa diarahkan ke marbot. Halal ngono lho maksudnya. Oh ini sodako kanggo wong sing ngurus-ngurus masjid, iku ora masalah. Nah, kata Balufi juga seperti itu, jangan sampai dirupakno wakaf utawa infak. Rupakno dijenengakno sodako. Masalah ini edukasi tentang wakaf, infak, sodako. Wong-wong iki ora pati paham. As penting aku wis wakaf. Bahasane ndek iku nganggur muni wakaf. Lah sing kene sing nampa sing memet ra. Ora iso ngegohno duit lho, paham ta sampean? Maka edukasi tentang infak, wakaf, infak, sodako itu perlu harus digencarkan. Ben wong iki ora keliru. Jenengan estu infak niki. Oh berarti nek infak wong-wong gak oleh nikmati. Oh jenengan niki estu sodako niki. Oh berarti bisa dinikmati oleh orang-orang yang ngurus masjid. Lah Balufi juga seperti itu, jangan sampai dirupakno wakaf utawa infak, tapi disebut sebagai nama sodako. Nanti dari sodako tersebut dibangunkanlah seperti supermarket yang di bawah yayasan masjid, dibangun warung, dibangun koperasi, akhirnya dari pembangunan koperasi atau pembangunan supermarket atau minimarket itu bisa mempekerjakan orang. Jadi gajinya duit sodako jamaah. Memperkaya masjid pada akhirnya. Ketika ada apa-apa masjid juga gak usah gandol dengan duit jamaah ngandalno infak ben minggu ya. Nggak Jumat itu pulung ora pati ngandalno. Nah itu. Terus beliau mencontohkannya lebih ekstrim lagi. Ekstrimnya bagaimana? Pada intinya amal yang mana bisa dimanfaatkan oleh orang lain itu lebih baik daripada amal yang hanya berhenti pada diri sendiri. Kata beliau, harapannya masjid itu bukan menjadi tempat nabungnya uang. Paham tak sampean? Wong nabung tok tapi duitnya digoreng tidak iso. Nek dirupakno infak lho, dirupakno infak kalih napa? Wakaf. Tapi nek dirupakno sedekah akhirnya mindsetnya orang-orang melihat masjid, oh ternyata masjid itu ramah ya sama orang-orang miskin, malah ngayomi wong miskin kan ngono. Nanti image-nya menjadi bagus itu loh. Islam itu image-nya menjadi bagus. Ekonomi umat itu terbangun secara sendiri. Kan sangat sungguh tragis. Ono masjid magrong-magrong apik tapi sandinge ora iso mangan. Ono masjid Masya Allah lampune kaya lampu disco. Masjid lampu disco. Iku pondok sing lampu disco no. Tahu roh sampean lampu disco pondok. Ya ada. DR inisial. Ada masjid, Masya Allah lampunya kemudian penerangannya dan lain-lain keren, bagus, khotnya indah. Tapi tangga-tangganya adalah orang-orang yang miskin. Wah itu sakit. Akhirnya wong sing miskin ya wong delok masjid tok kan. Mbok omahku koyo ngono kan ngono mikire. Lah Abah Lutfi juga mengatakan nek uang iku ora usah umroh kabeh. Wong iku ora usah haji kabeh nek wis tau umroh wis tau haji. Taruhlah umroh sekarang biaya minimalnya kan 25 juta. 25 juta nggo sedekah wis wong siji 100.000 wong selawi wis seneng yo. Wong sak kelas iku seneng. Lu temenan lo ya. 25 juta kan berarti kan misalnya 100.000 per orang. 25 juta berarti ya kok 100.000. Bisa taruhlah wong siji 1 juta kira. Berarti seneng wong selawe niku. Nampa duit 1 juta. Wong sampeyan di nampa duit 200 wis senenge pol. Nemu siluman 200 wis. Loh iya kan? Maksudnya gini loh, membahagiakan orang lain. Harapannya dengan duit-duit yang diberikan, yang harusnya jadi umroh, oh tak wekno kanggo sedekah, dia akhirnya bisa menghidupi keluarganya. Kemudian dia sukses, kemudian jadi kaya, kemudian ketika dia kaya bisa sedekah iku ganjarane balik ini awake dhewe meneh. Ngono lho maksudnya. Jadi gak perlu napa jenenge umroh bolak-balik, terus haji benau. Nah, iku jenenge nek rumangsaku lho nggih. Memang saya juga memaknai kurang perlu. Taruhlah wong sugih saiki kan kathah. Mereka bisa haji VIP ya. Haji VIP. Ya sudah enggak usah dia sendiri yang berangkat. Mbok yo anake entah mantune sing gurung kaji kon mangkat kan ngono. Mikirnya seperti itu. Lah saiki wong gak ngono re. Oh duit-duitku dhewe mosok nak tak nikmati dhewe lah. Repot duwe pikiran seperti itu.
Paham nggih? Pun. Lagi jam semono. Wailun linnisa'i minal ahmaraini. Wailun utawi cilaka, kecelakaan, bahaya. Linnisa'i kedue pira-pira wong wedok. Linnisa'i kedue pira-pira wong wedok minal ahmaraini sebab saking barang apa? Abang loro. Barang warna abang loro. Minal ahmaro ini saking perkara abang loro. Apa iku? Adz-dzahabi, rupane napa? Emas. Wal mu'asfari lan pakaian kang den minyai za'faron. Wal mu'asfari lan pakaian kang den minyai za'faron. Ruwiyah diriwayatkan apa hadis anil Baihaqi saking Al Imam Al Baihaqi. Dari segi sanadnya, kita ngomong dari segi sanadnya, hadis ini berujung pada sahabat Abu Hurairah dan di situ ada orang yang namanya Abbad ibn Abbad. Ini unik. Abbad bin Abbad menurut Imam Ibnu Ma'in adalah thiqah. Abbad ibn Abbad, saya ulangi lagi. Orang yang namanya Abbad bin Abbad ini di dalam perkataannya Ibnu Ma'in, beliau adalah orang yang thiqah, terpercaya. Tapi menurut Imam Ibnu Hibban beda lagi. Ya'ti bil manakir, dia mendatangkan dengan dengan hadis-hadis yang mungkar, manakir, kir-kir. Dewi ini Pak Amu keliru mlebu kelas kir. Aduh. Nah, ya'ti bil manakir fastahaqqa at-tarka. Maka karena dia mendatangkan hadis-hadis mungkar, hadis-hadis aneh, maka berhak untuk ditinggalkan. Berarti menurut Imam Ibnu Hibban, Abbad bin Abbad termasuk orang yang dhaif. Nanti kemudian di akhirnya Imam Iraqi mengatakan sanaduhu dhaif. Ini lucu ya, ada perdebatan. Ibnu Ma'in mengatakan thiqah, tapi Ibnu Hibban mengatakan apa? Dhaif. Ibnu Ma'in sama Ibnu Hibban dua-duanya itu punya metode kalau menjustifikasi rawi itu keras. Tapi aneh, podo-podo keras kok sisi cimuni. Thiqah sisi muni dhaif. Nah ini mana yang diambil? Diambil secara yang banyak. Ada metode diambil yang ulama lain bagaimana ngomongnya. Jangan hanya terpancang sama satu dua ulama. Ini dua ulama punya metode yang sama tapi produknya berbeda. Kan aneh toh? Ibnu Ma'in ku keras, Ibnu Hibban juga keras. Gampang ngepol muni hakadzab, gampang ngepol muni dajjal, itu gampang wong loro iki. Wong loro iki gampang. Tapi mana yang diambil? Ya, kita lihat mana yang paling banyak gitu. Ternyata Imam Iraqi yang kurun tahun 700 Hijriah lebih itu mengatakan hadis ini dhaif. Wis awak dhewe ora usah gawe ijtihad dhewe lah. Harus pokoknya tak dudoi iku koyo ngono iku. Terus ini pada hadis ini disebutkan Kanjeng Nabi ngendikan wailun, celaka, bahaya untuk perempuan yang hanya disebabkan oleh dua barang yang merah. Ini merah itu bukan berarti warnanya merah tapi dominan ya, dominan merah. Apa yaitu az-zahab, perhiasan emas, wal mu'asfar dan baju yang diberi wewangian za'faron. Arti awalnya seperti itu. Ya, baju yang diberikan wangian za'faron. Tapi yang dimaksud di sini adalah cara berpakaian dan bergayanya para perempuan. Banyak sekali laki-laki itu yang mulai jelalatan matanya, mulai bangkit nafsunya hanya karena model daripada pakaian yang dikenakan oleh para wanita. Jadi mu'asfar itu model pakaian yang membangkitkan nafsunya para lelaki di zamannya siapa? Rasulullah. Kalau sekarang kan enggak mu'asfar lagi. Mau bikini juga sudah Anda bangkit kan gitu ya. Enggak pakai apa-apa juga bangkit. Atau bahkan berhijab yang bagaimanapun tapi make up-nya. Ya enggak? Atau enggak usah aneh-aneh lagi wanginya sak kilo wis mambu. Membangkitkan nafsu. Maka ahmaran di sini maknanya bukan hanya emas dan pakaian, tapi lebih ke model dia bagaimana jalannya, model dia bagaimana berpakaiannya.
emas juga membangkitkan nafsu. Kenapa? Oh wong sugih diperkosa ae. Mesti meteng bariku meteng anake dadi anakku terus aku dadi mantune wong sugih kan ngono dah. Bahaya. Kalau al-mu'asfar al-mu'asfar atau baju yang tadi dikasih minyak za'faron. Kenapa za'faron? Karena dulu za'faron itu digunakan hanya di waktu-waktu tertentu, yaitu ketika proses ba'da akdu nikah. Khusus bagi pengantin. Lah kok ono wong ora nikah kok nganggo za'faron waktu itu ya? Kok nganggo minyak za'faron? Itu koyo open BO nih waktu itu, paham sampean? Loh iya, open BO itu hanya istilah yang sekarang sebenarnya sudah ada prakteknya dengan berbagai macam ya gitu. Open BO-nya wong dulu nek pengen dudono aku ki lho zaniyah atau pelacur kasarane ya. Itu gampang angger tetesi za'faron sudah lho iki kan wong rak dibojo kok dia nganggo za'faron berarti kan open BO kan gitu kan ya. Itu dulu seperti itu. Nah sekarang lebih luas lagi mau pakai Twitter atau pakai Instagram atau pakai sebelah bae sing pahami takon bae. Ya, jadi Anda punya saudara, ada saudari atau punya adik perempuan, istri, ya, belum punya istri ya. Ibu itu tolong diajari sedikit-sedikit lah. Kadang orang itu tidak mau keluar dari zona itu karena circle, karena apa pertemanan. Cobalah sing terlalu menor, sing terlalu aku ora ngerti boboke sapa ya. Iku dikandani sithik-sithik. Takutnya masuk ke ini karena itu bahayanya bagi wanita itu sendiri. Nah saiki kan kata wanita yang sudah tidak perawan lagi hanya karena hal-hal yang sepele seperti ini kan, pakaiannya terus uploadane, kemudian apa meneh? Wis bola, pokoknya ojo ngasih mlebu ning open BO. Terus tambah satu lagi. Al wudu'u syatrul iman wasiwaku syatrul wudu. Al wudu'u utawi wudu. Al wudu'u utawi wudu syatrul imani iku sebagian keimanan. Wasiwaku lan utawi siwak syatrul wudu'i iku sebagian wudu. Ruwaya diriwayatake apa hadis An Ibnu Syaibah sanging Al Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah tapi hadis mursal. Berarti ada inqita, ada keputus antara tabi'in atau antara sahabat dengan Rasulullah. Kayak ngene, mursal sudah pernah saya terangkan nggih, mursal iku kaya wong sak zaman sama Kanjeng Nabi. Kamu zaman sama Abuya lah. Kamu sekurun sama Abuya, yo ngaji karo Abuya, tapi ada dawuhnya Abuya yang mana kamu terima dari Mudabir, bukan dari Abuya langsung. Terus kamu riwayatkan kepada orang lain, mbok critakno mbek wong liya. Iku jenenge mursal. Paham nggih? Nah, dan di sini di dalam sanadnya ada orang yang namanya Abu Bakar Al-Muharibi. Abu Bakar Al-Muharibi. Para ulama mengatakan dia adalah thiqatun abidun nabil. Thiqah, orangnya terpercaya. Abidun, ahli ibadah. Terus jadi ini nabil. Nabil artinya seorang yang cerdas, pinter, limpat. Nah, lakinnahu qadari. Tapi dia punya madhab qadariyah. Ini madhab qadariyah adalah madhab yang sudah keluar dari ahli sunnah. Jamaah. Semua yang dilakukan oleh makhluk itu qadar ya. Qadariyah, takdirnya Allah kan itu. Nah, inilah keunikannya ahli hadis. Hadis itu dibawa oleh orang yang bermacam-macam madhabnya. Ada yang ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mu'tazilah. Ada yang seperti ini qadariyah. Ada yang jahmiyah dan lain-lain. Itu uniknya para ahli hadis. Walaupun mengatakan unzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi kalau memang hadis itu terpaksa keluar dari orang-orang ini, ya dipakai. Paham tak mboten? Kan ilmu nggih. Ilmunya Kanjeng Nabi itu menurun pada sahabat. Sahabat menurun pada tabi'in, kemudian di bawahnya tabi'in ada yang jelas, ada yang enggak jelas, ada yang
lurus, ada yang bengkak-bengkok, madhabe dan lain-lain. Ternyata ahli hadis tidak menolak hadis-hadisnya orang-orang yang non ahli sunnah wal jamaah. Sampai hadis-hadisnya Syiah juga diterima sama ahli sunnah wal jamaah. Tapi uniknya mereka terus dinotifikasi di bawahnya. Hadis ini diriwayatkan si fulan, orangnya Syiah. Hadis ini diriwayatkan si fulan, orangnya Qadariyah. Tapi tidak menolak. Bagaimana cara mereka menerima? Dicarikan pembandingnya. Golek hadis-hadis yang pembanding yang mana kalau memang ada dari ahli sunnah wal jamaah diterima. Jadi gak menolak 100%. Maka ini mengajari kita tentang kedewasaan, bagaimana cara menerima ilmu secara benar. Orang dong wonge elek terus ngilmune elek, enggak. Undur makola wala tandur mangkola. Didelok omongane tapi aja mbok delok pikirane wonge. Ya, nek wong ngomong bener terima. Khudz ma sofa wada ma kadar. Dawuh Imam Haddad, ambil yang bersih-bersihnya, yang kotor-kotor tinggalkan. Bon. Ini singkat mawon, al wudu usyatrul iman. Thaharah, wudu adalah sebagian daripada keimanan. Kalau iman itu membersihkan jiwa, maka yang untuk membersihkan jasmani adalah apa? Wudu. Wassiwaku syatrul wudu. Siwak adalah bagian daripada wudu. Kalau wudu jangkauannya itu zahir kulit kita, maka siwak jangkauannya adalah mulut kita. Terus apa? Yo senajan ana kumeng, ana apa? Kumur-kumur, tapi apa cukup? Gudal itu wonten kan? Bermangan roti Roma, gudal kan? Nah, maka untuk lebih membersihkan itu pakai siwak, dan siwak itu madharatun lil fami mardhatun lirabbi. Mosok madhep ring Gusti Allah, matur ring Gusti Allah, badhek abab ya. Senajan Gusti Allah ora bakal masalah dengan mambu iku, tapi nek sampean ngaji ring ngene ngajengane abu ya dak diuncal nang Qur'anmu. Ora nek ababan kan gitu. Paham? Terus al-waladu lil firasyi walil akhiri al-hajaru. Lanjutkan satu lagi. Al-waladu utawi anak. Maksudnya nasabe anak. Nasab, bukan nasib. Nasab berarti garis napa? Keturunan. Al-waladu utawi nasabe anak lil firasyi iku keduwe kasur. Kasure pakne mbokne alias nasabe melu bapake ibuke. Walil akhiri lan iku tetep keduwe wong kang zina. Walil akhiri lan iku tetep keduwe wong kang zina al hajaru utawi watu. Napa berarti dirajam. Al hajaru utawi watu. Ini saya enggak berbicara panjang-panjang, ini sudah maklum, ini diriwayatkan oleh sekitar 20 sahabat lebih lah intinya. Hadis ini berarti enggak usah dipertanyakan sahih ndaknya. Ala kulli hal ini adalah hadis tentang ancaman. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada orang memperkosa anaknya orang kaya dengan harapan anaknya bisa jadi dia diambil menantu sama orang kaya tersebut kan ngoten. Tapi sudah dicegat sama Kanjeng Nabi, al-waladu lil firasyi. Kalau ada orang yang merkosa atau apapun itu, ya, maka nasab anak ini tidak kembali sama yang zina. Ini salah kaprahnya di masyarakat seperti itu ya. Bapaknya sopo, buah kan gitu ngono. Enggak, bapaknya ya kembali yang pernikahan sahnya siapa. Misalnya ada fulan A dengan fulanah B nikah. Kemudian terjadi sesuatu yang dilakukan sama si fulanah B dengan orang lain. Kira, misalnya si fulanah ini bermain sama bajul misalnya. kan enggak tahu bajul bermain, upluk tahu po. Kemudian kan bajul, jangan ora bajul loh. Minhajul kok iki kok. Minhajul. Enggak apa-apa berarti bajul ya, apa-apa ya. Orang merasa ya, bukan betul. Si B menikah sama A, berarti nikahnya sah nggih. Kita buatan. Kemudian si fulana yang B ini tadi bermain sama bajul, meluar anak. Nah, maka anaknya ini tidak bisa nisbat sama si bajul. Nisbatnya tetap sama si A dengan dasar pernikahan yang sah. Lalu mungkin batin mungkin lho kok enak wong aku ora lapo-lapo, kalau sing lapo-lapo metu sing aku sing nanggung kan ngene. Ya pikirannya masyarakat seperti itu. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini justru hukuman bagi orang yang
Zina itu tadi, yang bajul itu tadi. Walaupun dia niatnya main sama si fulanah B itu tadi, biar harapannya dia punya anak, kemudian anaknya adalah dia cucunya orang kaya, terus kamu bisa meres dari situ, oh enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Secara hukum syariat, anaknya yang anak biologisnya bajul itu nek kakaknya tetap melu bapaknya. Itu cara kakak Islam ya, tapi nek cara kakak negara aku enggak ngerti. Kemudian bagi yang zina apa? Untuknya walil akhiri al hajaru. Jika dia zinanya muhson, maka yang dia dapat adalah rajam, dilempari dengan batu. Tapi kalau zinanya tidak muhson, maka dia dikucilkan selama 1 tahun gitu ya, bener ya? Tuh, sampean sing belajar tidak muhson. Piye? Lali ra buka neh kitabe. Nek bener aku ngomong. Nek rak salah kita nggak pernah menemui kasus itu di masyarakat kita ya, alhamdulillah orang-orang baik semua, cuman hasidin itu aja. Ya, itu kalau nggak salah kan beda zina muhson sama zina ghairu muhson. Yang muhson yang dirajam, yang tidak muhson menurut beberapa madhab itu dikucilkan selama 1 tahun. Nah, ini alias mau modusnya apa saja, mau zinanya dengan niat apa saja, tetap hasil anaknya ikut sama bapak yang sah secara pernikahan. Sing gak sah, yo gak sah, gak dapat apa-apa. Yo jangan berharap, woi ku anakku harta gono gini saya dapat, oh apa kali iso. Coro Islam, tapi nek coro negara saya gak tahu. Tsumma qala harfula wallahu a'lamu bissawab.